Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera-Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha kaya, yang maha adil, dan maha mengatur segala urusan makhluknya dengan hikmah yang sempurna. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah menyaksikan bagaimana dunia hari ini tenggelam dalam sistem ekonomi yang penuh dengan ketidakadilan. Kita sudah melihat bagaimana riba menghantam fondasi pasar. Kita sudah melihat bagaimana krisis bergulung-gulung menghancurkan kehidupan rakyat kecil, sementara para pemilik modal semakin berkuasa. Dan kita juga sudah membahas bagaimana Islam datang bukan hanya dengan ibadah, bukan hanya dengan akhlak, tetapi juga dengan solusi yang menyeluruh, solusi yang menyentuh ekonomi, menyentuh pasar, dan menyentuh kesejahteraan. Dan begitu pula kita juga sudah sampaikan di episode sebelumnya. Kita telah mengupas bagaimana riba merusak pasar, bagaimana krisis global muncul dari rusaknya moral dan aturan, dan bagaimana Islam menawarkan solusi pasar yang berkeadilan. Namun, ada satu pilar besar yang tidak boleh kita lupakan, yaitu negara dalam Islam. Negara yang bukan hadir hanya untuk memungut pajak tanpa batas. Negara yang bukan hanya hadir untuk mengurus kepentingan segelintir elit, tapi negara yang hadir untuk menyejahterakan rakyatnya. Di episode penutup ini, kita melihat bagian terpenting, yaitu peran negara dalam Islam sebagai penanggung kesejahteraan rakyat. Dalam Islam, kesejahteraan bukan sekadar amal, bukan sekadar sedekah, bukan pula belas kasihan, tetapi itu adalah hak. Hak berarti negara wajib memastikan hak itu sampai kepada yang berhak.
prinsip dasar negara sebagai penjamin kesejahteraan. Islam memerintahkan negara untuk menegakkan kesejahteraan dan kebaikan sosial. Allah memuji orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atawus zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, yaitu orang-orang yang apabila kami beri kekuasaan di muka bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Quran Surat Al-Hajj ayat 41. Ini bukan sekadar ayat. Ini adalah sebuah definisi kekuasaan dalam Islam. Dalam Islam, kekuasaan tidak dijalankan untuk menindas, tetapi untuk melindungi. Tidak untuk menghisap, tetapi untuk memberi. Tidak untuk menjadi beban rakyat, tetapi menjadi pelayan rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan kata itu, bertanggung jawab atas rakyatnya. Bukan rakyat bertanggung jawab untuk memberi kekayaan kepada imam, tetapi imamlah yang bertanggung jawab atas keamanan, kesejahteraan, dan kebutuhan rakyat. Ini adalah definisi state function dalam Islam. Menegakkan peribadatan, menegakkan zakat, menegakkan kebaikan, dan melakukan pencegahan terhadap kerusakan. Dan di dalamnya termasuk welfare. Dalam Islam, welfare bukan pilihan politik, tapi kewajiban agama. Institusi welfare, Baitul Mal. Dalam sejarah Islam, lembaga yang menjalankan fungsi atas keamanan ekonomi, kesejahteraan, dan kebutuhan rakyat disebut Baitul Mal. Dari sanalah negara mengatur aliran harta umat, bukan untuk menumpuk cadangan, bukan untuk membangun monumen kesombongan, tetapi untuk menjamin hidup rakyat. Instrumen negara untuk menjamin hak rakyat itu disebut Baitul Mal. Adapun
sumber pemasukan Baitul Mal. Yang pertama, zakat, yaitu mengambil sebagian harta tertentu dari orang-orang muslim yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau mustahik. Yang kedua, kharaj, yaitu pajak tanah yang dikenakan pada lahan pertanian, berfungsi sebagai pendapatan negara untuk kepentingan umum. Yang ketiga, jizyah, yang merupakan pajak tahunan yang dikenakan kepada warga non-muslim dhimmi, yang dibayar secara sukarela dan seringkali lebih ringan dari pajak muslim yang berupa zakat. Yang keempat, fai, hampir mirip dengan jizyah, yang dikelola untuk kepentingan Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil atau musafir. Yang kelima, ghanimah, harta yang diperoleh umat Islam dari musuh melalui peperangan. Dan yang keenam, usur atau usur, adalah pungutan dalam hukum Islam yang bisa berarti bea masuk, yaitu 1/10 dari barang dagangan yang melintasi batas negara, dan ini mirip seperti bea cukai. Dan selanjutnya, wakaf, juga kepemilikan umum yang berupa air, energi, mineral, dan bahan-bahan tambang. Itu semua dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Seluruh instrumen ini bergerak untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal dalam perannya untuk berkontribusi bagi umat. Dan di sini Baitul Mal berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan pemasukan negara dan mendistribusikan untuk kebutuhan publik guna untuk melindungi kelompok rentan. Uang kekayaan yang terkumpul di Baitul Mal dipergunakan untuk yang pertama, jaminan kepada fakir miskin. Yang kedua, layanan kesehatan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, keamanan pangan. Yang kelima, infrastruktur. Dan yang keenam, kebutuhan darurat. Ini merupakan welfare state versi Islam. Tapi ini lebih kuat karena berbasis akidah dan hukum Allah. Kelompok yang dijamin negara. Karena dalam Islam, kesejahteraan bukan charity, bukan merupakan belas kasihan, bukan sumbangan. Ia adalah hak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi amwalihim
kullis sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Hak berarti negara wajib memastikan sampai kepada yang berhak. Hak berarti tidak boleh ditunda. Hak berarti tidak boleh dipermainkan. Para fuqaha menjelaskan negara wajib menjamin kebutuhan terhadap orang-orang tersebut. Yang pertama, fakir dan miskin. Yang kedua, anak yatim dan janda. Yang ketiga, lansia yang tidak mampu bekerja. Yang keempat, orang sakit dan difabel. Yang kelima, musafir yang kehabisan bekal. Dan yang keenam, anak-anak guna pendidikan dan kesehatan. Kewajiban ini bukan CSR sosial, bukan BLT, apalagi bukan BPNT, tapi ini adalah fardu ala al-imam, kewajiban negara. Layanan publik dalam Islam. Di masa Islam klasik, layanan publik disediakan negara dan wakaf. Di antaranya dalam bentuk yang pertama, rumah sakit gratis. Yang kedua, sekolah dan madrasah gratis. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Yang keempat, dapur umum. Yang kelima, fasilitas air. Yang keenam, layanan kesehatan. Yang ketujuh, keamanan pangan. Dan yang kedelapan, sarana transportasi untuk para kafilah. Ini bukan cerita ideal utopis atau suatu khayalan, tetapi ini adalah fakta sejarah. Bukti sejarah. Sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada masa Umar bin Khattab, jaminan pangan menjadi prioritas negara. Kebutuhan pangan rakyat terjamin. Pernah terjadi pada masa paceklik. Umar tidak tidur karena khawatir rakyatnya kelaparan. Pada masa Umar bin Abdul Aziz. Di masa Umar bin Abdul Aziz, zakat tidak menemukan mustahik. Zakat didistribusikan, namun tidak ada ditemukan lagi mustahik, sehingga dana dialihkan untuk membebaskan budak.
di masa Utsmaniyah. Pada masa Ottoman, pada masa yang panjang, lebih dari 6 abad, dari tahun sekitar 1300 sampai tahun 1922, rumah sakit dan sekolah dibuka tanpa adanya biaya, karena itu adalah hak publik. Bahkan para lansia diberi tunjangan melalui sistem wakaf, bukan menjadi beban keluarga yang sudah miskin. Ini membuktikan bahwa welfare dalam Islam hidup dan berjalan dengan sangat-sangat baik. Welfare Islam versus welfare modern. Bandingkan dengan dunia hari ini. Kapitalisme. Kapitalisme berkata, biarkan pasar yang menentukan nasib rakyat. Di sini welfare sama dengan charity. Negara berfungsi minimal. Pasar menentukan semua terhadap nasib rakyat. Sosialisme. Sosialisme berkata, biarkan negara menguasai semuanya. Welfare sama dengan kontrol total. Negara mematikan pasar. Hak individu ditekan. Islam. Tapi Islam berkata, biarkan hak berada pada pemiliknya. Welfare sama dengan hak syar'i, hak yang dijamin oleh syariat. Negara wajib menjamin kesejahteraan. Pasar hidup dan bermoral. Maqasid terlindungi. Dalam Islam, kesejahteraan tidak diambil dari eksploitasi pajak yang membebani rakyat atau hutang ribawi yang memperbudak generasi, tapi dari sumber-sumber milik umat dan sistem distribusi yang berkeadilan. Dalam Islam, negara bukan menghancurkan pasar, tetapi mengarahkan pasar. Negara bukan menghilangkan insentif, tetapi menghalangi eksploitasi. Negara bukan menyamaratakan kemiskinan, tetapi mengangkat rakyat menuju kehormatan. Karena itu, kita katakan negara dalam Islam hadir bukan untuk memeras, tetapi untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena kesejahteraan adalah hak, bukan belas kasihan. Grand Closure Miniseri. Saudaraku, miniseri ini bukan sekadar kritik, tetapi penjelasan bahwa Islam
memiliki jawaban dari riba, dari pasar, dari moral, dari krisis global, hingga sistem negara. Semua tersambung dalam satu kesatuan yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu. Dan inilah jalan menuju Indonesia sejahtera wis, yaitu jalan menuju peradaban yang menjadikan Allah sebagai Rabb, Rasulullah sebagai teladan, dan syariah sebagai sistem yang menuntun manusia kepada kemuliaan. Mini-seri ini membuktikan bahwa yang pertama, riba merusak ekonomi. Yang kedua, pasar tanpa moral menciptakan krisis. Yang ketiga, krisis global hari ini bukan sekadar masalah teknis, tapi ini masalah spiritual. Yang keempat, Islam memiliki sistem pasar yang adil. Yang kelima, Islam memiliki sistem keuangan yang bersih dari riba. Dan yang keenam, Islam memiliki sistem moral yang menjaga stabilitas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Islam memiliki negara yang menjamin kesejahteraan rakyat. Ini menjadikan Islam bukan sekadar agama ibadah, tapi sistem peradaban yang menawarkan jalan keluar dari krisis global. Doa penutup. Allahumma ja'alna ilman nafi'a wanfa'na bima 'alamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqa. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan. Tambahkan kepada kami ilmu, hidayah, dan taufikmu. Allahumma ij'alna mimman yasma'unal qawla fayattabi'una ahsanahu wa akhilna fi ibadikal muhtadinal mukrominal marhumin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang mendengar kebenaran dan mengikuti yang terbaik darinya. Masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri petunjuk, Engkau muliakan, dan Engkau rahmati. Amin ya Rabbal Alamin. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah, pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ilahi Rabbi, meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri di segala dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.